doing? That's private. This is my store. Apa kabar si Box Family? Tak bosan-bosannya kita bahas lagi serial Naomi. Langsung pada alur ceritanya, siang itu Naomi dan Annabelle beserta teman-temannya sedang berlatih golf di Square of Fun Port Osugo. Menurut Naomi, Nathan harus banyak berlatih mental. Apapun dalam hidup pasti selalu ada rintangan. Jadikan rintangan itu adalah sebuah peluang. Mendadak Naomi merasakan sesuatu, lalu ia berusaha mencari di sekeliling tempat itu. Saat ia menoleh ke belakang, ternyata Annabelle sudah ada di belakangnya. Naomi terlihat sibuk menyiapkan banyak kue di dapur. Maklum hari ini adalah perayaan ulang tahun orang tua angkatnya yang ke-20. Mars Davy dan istrinya sedikit terkejut mendapati dapurnya banyak kue dan riasan yang sangat cantik. Mars Davy mencoba menjelaskan pada Naomi bahwa mereka berniat membatalkan perayaan hari jadi mereka. Naomi tak sependapat dengan hal itu, ia memaksa ayahnya untuk tetap merayakannya meski secara sederhana. Sebelum berangkat, pendengaran Super Naomi menangkap percakapan mereka. Mereka membicarakan tentang membatalkan rencana memindahkan Naomi dari kota itu. Di sekolah, Naomi menceritakan keinginan orang tuanya untuk pindah dari Port Osugo kepada Annabelle. Naomi menyadari keamanan orang-orang di sekitarnya akan terancam. Pertama, kedatangan si pemburu hadiah, kemudian adanya Dr. Bell, dan sekarang akan datang seseorang yang bernama Brutus. Naomi hanya tak bisa membayangkan kerusakan yang akan ditimbulkan si Brutus nanti. Diterus melatih Naomi secara fisik dengan latihan bela diri memakai tongkat. Tiba-tiba Sumbado datang dan mengingatkan dari bahwa latihan yang dilakukan Naomi itu hanya untuk menghadapi manusia biasa saja. Ia juga mengingatkan bahwa musuh mereka saat ini sedang dalam perjalanan. Sumbado menginginkan Naomi untuk segera melatih kekuatannya. Dibersikeras untuk tak mengubah metode latihannya. Dia menganggap latih kekuatan Naomi sama saja lebih cepat mengundang kedatangan mereka. Sumbado yang tak mampu mengubah pendirian disegera meninggalkan tempat itu. Naomi mengajak Annabelle ke rumahnya. Baru saja mereka tiba, Naomi merasakan kehadiran seseorang di kamarnya. Sesampainya di kamar, mereka tak mendapati seorang pun di sana. Naomi bergegas menuju kotak penyimpan cakram di bawah tempat tidur. Naomi sangat terkejut, ternyata cakram itu sudah tak ada di sana. Naomi dan Annabelle mendapat tugas dari sekolahan untuk melakukan kegiatan pengabdian masyarakat. Mereka memutuskan untuk bekerja di toko Nyonya Anderson. Naomi tak memberitahu Dee dan Sumbado tentang hilangnya cakram itu. Naomi khawatir jika mereka tahu, mereka tak mengizinkan Naomi keluar dari rumah. Annabelle yang merasa bagian dari Naomi memaksa untuk diikut sertakan jika harus mencari cakram itu. Tiba-tiba Jacob datang dan mengabarkan tentang postingan di majalah mingguan mengenai ledakan di Start Lab. Di majalah itu ditulis bahwa Start Lab mempunyai alat untuk mendeteksi adanya alien di sekitar manusia. Mendadak Naomi pamit karena harus menemui Sumbado. Jacob sangat heran sejak kapan Naomi berteman dengan orang itu. Naomi menemui Sumbado di atas atap sebuah gedung. Kali ini Sumbado meminta Naomi untuk terbang. Naomi sedikit kaget Sumbado mengatakan hal itu. Naomi sendiri merasa ia takut akan ketinggian. Sumbado mengatakan hal ini disebut dengan teori negasi berat. Hal itu pernah dialami Naomi saat terjun ke bawah jembatan bersama Dee dulu. Saat kakinya akan menginjak ke air, tubuhnya terasa mengambang di udara. Sumbado melanjutkan perkataannya bahwa terbang adalah melepaskan sesuatu hal yang menahan di dalam dirinya. Dengan belajar terbang, Naomi akan tahu arti kekuasaan dan kekuatan. Sumbado akan memastikan Naomi mampu melakukan hal itu nantinya. Nathan dan Anthony mendatangi toko komik Londres untuk melakukan kegiatan pengabdian masyarakat. Nathan dan Anthony semula berpikir mereka cukup meminta tanda tangan Lowndes lalu bisa pergi dari situ. Tapi Lowndes menjelaskan pada mereka bahwa ayahnya mendaftarkan toko mereka untuk merapikan stok barang. Tiap tahun datang komik yang baru dan saat ini sedang bercampur dengan stok yang lama. Malam itu Naomi sendirian mendatangi Start Lab. Ia memeriksa keadaan lab Dr. Bell dan mengambil beberapa barang di sana. Mendadak ia dikejutkan kedatangan seseorang ke tempat itu. Ternyata yang datang adalah Jacob. Naomi beralasan pada Jacob ia ingin tahu mengenai apa saja yang berhubungan dengan makhluk asing. Naomi akhirnya menemukan sebuah harddisk milik Dr. Bell masih utuh di lab itu. Jacob meyakini semua data penemuan Dr. Bell ada di harddisk itu. Naomi segera mengajak Jacob meninggalkan tempat itu.
Mendadak sebuah langit atap yang terbuat dari beton runtuh dan hampir saja menimpa tubuh Jacob seandainya Naomi tak menahannya. Kini Jacob menjadi tahu bahwa Naomi bukan seperti dirinya. Naomi adalah salah satu makhluk luar angkasa satu-satunya yang dikenal Jacob saat ini. Naomi sepanjang hari berusaha menghindari Jacob. Namun kali ini ia tak bisa menghindari Jacob saat ia menghampiri Naomi di loker sekolah. Naomi meminta Jacob merahasiakan identitas dirinya kepada siapapun. Mendadak Annabelle datang dan menyela pembicaraan mereka. Tak lama kemudian Naomi pamit pada mereka untuk segera kembali ke kelas. Nathan dan Anthony telah merapikan komik di toko. Tapi Lawrence sedikit jengkel karena mereka merapikan komiknya tak sesuai kategori. Lawrence selalu mencoba mengambilkan minuman untuk mereka. Nathan melihat sebuah kotak berisi barang koleksi pribadi Lawrence di rak penjualan barang. Mengetahui mereka membuka koleksi barang pribadinya, Lawrence menjadi agak kecewa dengan mereka. Lalu ia langsung menandatangi berakhirnya jam tugas mereka untuk tugas pengabdian masyarakat. Naomi dan Jacob mendiskusikan penemuan mereka dari Start Lab. Jacob menunjukkan prototipenya yang tak terlalu berfungsi kepada Naomi. Naomi meminta memodifikasi prototipe Jacob dengan alat yang mereka temukan di lab Dr. Bell. Lalu Jacob segera mengerjakan hal itu. Tak lama kemudian Jacob berhasil menyelesaikan tugasnya. Ia langsung menghubungkan alat barunya dengan laptop. Dari laptop nampak ada alien lain selain Naomi. Dan lebih herannya lagi mereka mendeteksi adanya alien di unit penyimpanan. Lalu Naomi dan Jacob memutuskan mendatangi tempat itu. Sumbado menemui untuk membicarakan metode pelatihan yang baru kepada Naomi. Dia masih bertahan dengan pendapatnya bahwa ia tak akan mengubah metode pelatihan sebelumnya. Menurut dia, seorang pejuang akan mudah terprovokasi jika masih dikuasai oleh emosinya. Sumbado berpendapat untuk lebih cepat memunculkan kekuatan pada Naomi akan bisa digunakan untuk melindunginya dari Brutus. Dan juga Naomi lebih mampu untuk melindungi orang-orang yang disayanginya. Tetap saja dia berpikir sebaliknya, jika kekuatan itu tak bisa dikendalikan Naomi, ia justru akan berpotensi mencelakakan orang-orang yang disayanginya. Naomi dan Jacob tiba di Hillhurst. Jacob mendeteksi adanya energi alien di depan mereka. Lalu Naomi membuka secara paksa pintu sebuah gudang dengan merusak gemboknya. Naomi sangat terkejut mendapati semua barang-barang di masa kecilnya ada di situ. Lalu ia mengambil sebuah tas dari sebuah kotak. Lebih terkejut lagi, Naomi menemukan sejumlah uang dan paspor atas nama dirinya. Naomi langsung membawa temuannya di unit penyimpanan kepada orang tua angkatnya. Max Duffy pun menjelaskan bahwa saat ini militer telah mengambil cakram besar tempat Naomi dulu mereka temukan. Saat ini Komandan Steele juga telah mencurigainya menyembunyikan sesuatu. Max Duffy selalu menyiapkan paspor dan sejumlah uang jika sewaktu-waktu mereka harus meninggalkan kota itu. Naomi menjadi paham betapa orang tua angkat itu sangat menyayanginya. Mereka selalu berjaga-jaga jika hal buruk terjadi pada putri kesayangannya. Lawrence nampak kaget melihat Nathan dan Anthony mengundang komunitas pecinta kisah Lord of the Ring ke tokonya. Setiap orang di komunitas itu dimintai uang $5 untuk berdebat dan mengalahkan Anthony mengenai kisah itu. Mendadak Lawrence mengambil mikrofon dari tangan mereka dan mengatakan bahwa raja telah mati. Lawrence meminta mereka segera membubarkan diri dari tempat itu. Kali ini Lawrence menjawab dengan ketus niat baik mereka yang ingin meramaikan tokonya. Naomi dan Annabelle membawa hewan peliharaan mereka berjalan-jalan. Annabelle sangat kecewa pada sikap Naomi selama ini yang menurut Annabelle terkesan menyingkirkannya. Ia merasa Naomi selalu saja membohonginya akhir-akhir ini. Ia juga merasa tak diikutkan dalam setiap penyelidikannya. Annabelle mengetahui apa yang dikerjakannya selama ini dari Jacob. Naomi benar-benar bingung menghadapi sikap Annabelle saat ini. Ia merasa ingin menjauhkan sahabatnya itu dari segala bahaya jika terlalu dekat dalam setiap masalahnya. Sumbado kembali meminta dia untuk bertemu di suatu tempat. Kemudian Sumbado mengajak dia untuk bertarung layaknya manusia biasa. Akhirnya mereka sepakat tentang cara bertarung dan segera memulai perkelahian. Kali ini Sumbado tak terlihat hebat dalam ilmu bela diri di depan dia. Sumbado lalu mengeluarkan kekuatannya yang mampu menggerakkan benda di sekitar. Ia melepaskan banyak benda ke tubuh dia yang hanya mencoba untuk menahannya. Sumbado menghentikan serangan itu sambil mengatakan pada dia bahwa musuh Naomi nanti tak punya kehormatan. Tak ada aturan dan kode apapun untuk menyerang Naomi. Malam itu perayaan ulang tahun pernikahan perang tua angkat Naomi diadakan secara sederhana. Naomi menemui Jacob dan menanyakan bagaimana perkembangan alat ciptaannya.
Kali ini, Jacob berhasil mengembangkan alat itu lebih baik. Lagi prototipenya sekarang tak hanya bisa mendeteksi benda tapi mampu mendeteksi makhluk lain di sekitar manusia. Naomi kemudian mengizinkan Jacob untuk menguji alat itu di kamarnya. Saat Lowndes membersihkan tokonya, ia melihat sebuah amplop tergeletak di atas meja. Amplop itu sengaja ditinggalkan oleh Nathan dan Anthony untuk Lowndes. Ia segera membuka amplop itu yang ternyata berisi sejumlah uang dan sebuah pesan tulisan tangan. Uang itu adalah hasil kemenangan debat Anthony dengan komunitas. Mereka berharap Lowndes menggunakan uang itu untuk membeli komik-komik yang terbaru. Saat ini giliran, Dee meminta Zumbado untuk menemuinya di tempat pelatihan. Dee mengatakan Naomi tak cukup dengan salah satu pelatihan dari mereka. Dee mengatakan Naomi saat ini masih remaja dan emosinya sering tak seimbang. Saat ini butuh untuk menjaga keseimbangan di antara mereka. Keseimbangan itu pun harus dimulai dari satu sama lain. Akhirnya mereka sepakat untuk sama-sama menjaga Naomi dengan kekuatan terbaik mereka masing-masing. Lowndes mendatangi Nathan dan Anthony. Kini ia meminta maaf kepada mereka berdua. Saat Anthony kembali menceritakan kisah Lord of the Ring, Lowndes langsung menghentikannya. Nathan menimpali sebenarnya mereka hanya harus banyak mendengar kisah itu dan mereka pun tertawa bersama-sama. Naomi mendapati orang tua angkatnya sengaja menghindari pesta perayaan. Naomi meminta mereka untuk segera berbaur dengan para undangan. Tiba-tiba Annabel datang sambil membawa kue hadiah. Max Davy dan istrinya segera pamit dari dapur karena harus berbaur dengan tamu undangan. Naomi meminta maaf pada Annabel tak berterus terang kepadanya selama ini. Tiba-tiba ponsel Annabel berbunyi dan itu adalah pesan dari Jacob untuk segera mendatanginya di kamar Naomi. Annabel dan Naomi menemui Jacob di kamar. Jacob memperlihatkan keberhasilan alatnya yang mendeteksi keberadaan makhluk asing. Jacob mengatakan bahwa kemungkinan alien yang mereka cari ada di rumah Naomi saat ini. Sekian episode kita kali ini, ketemu lagi di episode yang lebih menarik setelah ini. Tetap setia dan sampai jumpa.